Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang bertema metodologi manajemen proyek kelompok 4. Yang beranggotakan yang pertama Ega Bayu Samudra NIM 2023-53026. Yang kedua Adam Wicaksono Rismawan 2023-53027. Saya sendiri Salud Bagus Andrian 2023-53028. Damar Aji Kurowo NIM 2023-53030. Yang terakhir Nur Afif Ma'ruf Purwanto 2023-53031. Pendahuluan. Latar belakang. Metodologi manajemen proyek adalah suatu pendekatan terstruktur untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi proyek agar mencapai keberhasilan yang efisien dan efektif. Metodologi ini mencakup berbagai prinsip, proses, serta alat yang membantu tim proyek dalam mengelola aspek-aspek penting seperti waktu, biaya, ruang lingkup, dan kualitas. Dengan penerapan metodologi yang tepat, proyek dapat berjalan sesuai rencana serta mengurangi risiko yang mungkin terjadi selama implementasi. Rumusan masalah terdiri dari 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan metodologi manajemen proyek? Apa saja jenis-jenis metodologi manajemen proyek? Yang ketiga, bagaimana tahap dalam pelaksanaan proyek? Yang keempat, apa saja manfaat penerapan metodologi manajemen proyek? Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian juga memiliki 4. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar metodologi manajemen proyek. Kedua, mengidentifikasi berbagai jenis metodologi manajemen proyek. Yang ketiga, menganalisis tahapan dalam pelaksanaan proyek. Yang keempat, menguraikan manfaat penerapan metodologi manajemen proyek. Pembahasan. Pengertian metodologi manajemen proyek. Metodologi manajemen proyek merupakan komponen pokok dari sistem informasi yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa proyek berhasil dan memenuhi tujuannya. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, organisasi harus memiliki strategi yang tepat untuk mengelola proyek mereka sehingga mereka bisa memakai sumber daya yang ada secara efisien. Kehadiran manajemen proyek yang sangat baik memungkinkan organisasi untuk berjalan lebih sistematis, memungkinkan mereka untuk menghindari waktu, biaya, dan pekerjaan di setiap tahap proyek, dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Ega Bayu Samudra. Saya akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh teman saya Syahrul. Untuk jenis-jenis manajemen proyek, yang pertama ada metodologi agil, 2 metodologi waterfall, ketiga metodologi Lean, yang keempat metodologi Six Sigma, yang kelima metodologi Kanban. Untuk penjelasan jenis-jenis metodologinya, yang untuk metodologi agil adalah pendekatan pengembangan yang mengedepankan perbaikan berkala, pengiriman software sedikit demi sedikit, produksi coding yang unggul, pembuatan kode berkualitas tinggi, serta kolaborasi erat klien dalam proses pengembangan yang disebutkan oleh Andian ET AL 2023B. Untuk metodologi waterfall adalah setiap tahap proyek harus diselesaikan secara metodis sebelum beralih ke tahap berikutnya. Model ini lebih cocok untuk proyek yang persyaratan yang sudah jelas sejak awal, sehingga memungkinkan perencanaan yang lebih terstruktur dan sistematis karena perubahan setelah tahap tertentu dapat sulit untuk diterapkan. Oleh Hudiarto N.D. Metodologi Lean manajemen berfokus pada eliminasi pemborosan dan peningkatan efisiensi dengan hanya melakukan proses yang bernilai tambah. Metode ini menekankan perbaikan berkelanjutan melalui pemetaan value, STEAM, dan melibatkan seluruh karyawan atau tim dalam optimasi proses kerja. Oleh Hermina ET AL 2014. Yang selanjutnya metodologi Six Sigma. Metode ini dirancang untuk meminimalkan tingkat cacat serta memastikan pencapaian target mutu yang ditetapkan dalam setiap proyek, yang bertujuan untuk memahami keadaan. Aplikasi metodologi 6 Sigma atau Six Sigma untuk menilai kualitas proyek dan manajemen mutu oleh Latif dan
Ratyaning Puji Utami 2009. Selanjutnya, metodologi Kanban. Kanban merupakan sistem manajemen alur kerja yang digunakan untuk meningkatkan ketepatan produktivitas dengan menampilkan tugas dalam bentuk visual. Metode ini membantu tim dalam mengatur beban kerja secara lebih transparan dan efektif. Oleh Sirajuddin Widianto dan Haji 2020. Untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya Adam Wicaksono. Perkenalkan, nama saya Adam Wicaksono Rismawan dengan NIM 027. Kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Tahapan dalam pelaksanaan proyek. Yang pertama, memantau dan meninjau. Memantau dan mengendalikan proses eksekusi, meninjau kualitas hasil tim. Yang kedua, menyesuaikan target. Menyesuaikan dan memperbarui tugas, target, dan durasi proyek sesuai dengan perubahan yang terjadi. Yang ketiga, komunikasi yang baik, berkomunikasi secara efektif antara tim proyek dan memangku kepentingan. Selanjutnya, mengantar studi kasus. Proyek ABC adalah proyek pengembangan perangkat lunak yang melibatkan 20 anggota tim dengan durasi 12 bulan. Manajer proyek Marina bertanggung jawab untuk mengelola waktu dan memastikan proyek diselesaikan tepat waktu. Studi kasus ini mengeksplorasi bagaimana Marina menerapkan manajemen proyek yang efektif serta pelajaran yang dapat dipetik dari proyek ini. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Damara Cigrowo dengan NIM 2023533030. Di sini saya akan melanjutkan presentasi studi kasus. Marina memulai proyek dengan menyusun WBS atau Work Breakdown Structure dan menentukan estimasi durasi setiap tugas. Dia kemudian mengembangkan jadwal proyek menggunakan metode jalur kritis atau CPM dan menerapkan metodologi Angli dengan membagi proyek ke dalam sprint 2 minggu. Untuk memastikan terlaksanaan proyek, Marina menggunakan perangkat lunak manajemen proyek guna memantau progres dan mengintegrasikan hambatan yang muncul. Ketika terjadi perubahan kebutuhan proyek, Marina dengan cepat menyesuaikan jadwal dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Komunikasi terbuka dan kolaborasi antara anggota tim terus didorong untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tugas. Hasil yang diperoleh, yang pertama, pentingnya perencanaan proyek yang matang, termasuk identifikasi tugas, estimasi durasi, dan penjadwalan yang realistis. Yang kedua, keunggulan pendekatan Angli dalam meningkatkan fleksibilitas dan adaptivitas proyek. Yang ketiga, manfaat penggunaan teknologi seperti perangkat lunak manajemen proyek untuk meningkatkan efisien pengelolaan waktu. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Afif Maruf Purwanto dengan NIM 2023533031. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu adalah kesimpulan. Di sini ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu adalah metodologi manajemen proyek memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan suatu proyek dengan memberikan kerangka kerja yang jelas. Yang kedua, ada dengan metodologi yang sesuai, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga pekerjaan berjalan lebih terstruktur dan terarah. Kemudian ada penerapan metodologi yang tepat memungkinkan organisasi mengelola proyek secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang terakhir, ada metodologi yang tepat juga membantu dalam mengidentifikasi serta mencegah risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan proyek. Berikutnya adalah saran, yaitu adalah pemilihan metodologi yang tepat. Setiap proyek memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda untuk menentukan metodologi manajemen proyek guna mencapai hasil yang optimal. Kemudian ada perencanaan yang menyeluruh. Pada tahap sebelum proyek dimulai, diperlukan perencanaan yang matang, termasuk identifikasi tugas, estimasi waktu, dan strategi mitigasi risiko
untuk mencegah hambatan yang dapat memperlambat jalannya proyek. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.